Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman sekalian, let's continue our lesson about IT. And this week adalah merupakan second week ketika kalian memasuki di semester kedua ini, dan kita akan mulai masuk ke materi, teman sekalian ya. Oke, so seperti Ustaz janjikan di awal bahwa in second semester, we will begin to learn about web programming. Nah, kita akan memulai dari bahasa pemrograman HTML. But before we start about coding, first Ustadz will explain first about the basic knowledge about web programming. Nah, one step lagi kita akan masuk ke bagian coding atau web programming. Tapi sebelum masuk ke sana, kita akan belajar dulu about knowledge-nya. Nah, apa sih knowledge atau pengetahuan that we need before we learn about coding a website? Nah, Ustadz sudah coba ambilkan atau Ustadz coba rumuskan beberapa hal. First is about how a website work. Jadi ketika kita mengakses sebuah halaman website, mungkin yang muncul di depan kita itu adalah bagaimana sebuah website itu muncul. Kita tidak begitu care maybe. But now Ustadz explain how websites work. Nah, kalau Ustadz gambarkan dengan sedikit coret-coretan. Wait, ini tadi. Oke, seperti ini teman sekalian. Katakanlah kita sudah membuka sebuah halaman browser. Browser maksudnya itu seperti program ini ya, program Google Chrome, Chromium, Internet Explorer, atau yang browser ya. Jadi kalau misal Ustadz di sini pakainya ini, apa ini namanya ya? Pokoknya ini bawaan dari Windows-nya. Tapi kalau produk Google namanya Google Chrome. Intinya ini adalah salah satu jenis browser. Nah, yang langkah pertama, first step, if we want to open a website, so of course we will open browser first. Nah, after that, what we'll do? Yang selanjutnya kita lakukan pasti adalah typing sebuah web address, right? Nah, jadi yang klip ini adalah address bar yang berfungsi untuk kita menuliskan alamat sebuah website. Nah, katakanlah Ustadz wanna open this site cbt.savannah.com. So, ketika Ustadz menuliskan sebuah alamat di address bar seperti ini, kemudian Ustadz press enter from the keyboard, maka yang terjadi adalah teman sekalian, ketika Ustadz press the button, kemudian tadi yang di atas ini ada tanda muter-muter tadi. Nah, kalau kita gambarkan adalah seperti ini. Okay, this is our device here. For example, we use here PC or laptop ya. Laptop here. Nah, yang namanya typing address tadi itu adalah proses request. Katakanlah ini proses requestnya, kemudian di sisi sini itu terdapat cloud, artinya ini adalah jaringan online yang terpasang atau yang tersambung every country in the world. Jadi semua jaringan online itu akan saling terhubung teman sekalian di seluruh dunia. Nah, di mana letaknya? Biasanya akan ada sentralnya. Intinya adalah here di jaringan cloud ini adalah kumpulan dari banyak server. Nah,
Di sini ada yang ada di Amerika, ada di Singapura, Malaysia, Brunei, maybe Zimbabwe, Afrika, and then for example Indonesia here. Ya, this is here Indonesia salah satunya. Nah, kemudian proses request tadi cbt.savana.com itu akan contohnya servernya itu ada di sini. Ustadz akan perbesar lokasi di sini ya. Katakanlah di sini letak dari server yang menampung file-file cbt.savan.com. Maka tadi teman sekalian ketika ada request dari PC atau laptop itu sebenarnya ini akan membuka atau meminta request ke server ini. Kemudian setelah server ini menerima, oh ternyata tadi yang diminta itu adalah CBT, Ustadz maybe type tuliskan di sini ya, cbt.savana.com maybe like this. Maka setelah server ini menerima, teman sekalian, server ini menerima, maka next step server ini akan mengirimkan kembali file ke mana tadi? Mengirimkan file kembali ke PC atau laptop yang kita pakai. Dalam kasus ini tadi Ustadz membuka di sini. Maka server tadi akan mengirimkan apa yang kita request ke PC Ustadz ini. Nah, inilah bentuk dari jawaban from the server. So, this is the file that Ustadz request from the server. Bentuknya apa? Bentuknya biasanya adalah coding program yang diterjemahkan menjadi grafis seperti ini. Oke, itu adalah bagaimana sebuah website itu bekerja. Oke, how website is work. Jadi mekanismenya tadi seperti yang Ustadz gambarkan ini ya. Nah, sampai di sini kalau ada yang kurang jelas silahkan di review atau dimundurkan videonya. Oke, now we continue the next. What is the next? Next is front end versus back end. Okay, what is front end and back end? This is the part of a website. Jadi ketika kita mengerjakan sebuah website, kalau websitenya itu adalah website yang kompleks dan besar, maka ketika kita mengerjakan ini biasanya akan divided by two group. First about front end, and the second is about back end. Okay, if Ustadz give the illustration about front end and back end, what do you think about this picture? Okay, this one, the up one, this is the front end, and then the button here, this is the back end. Okay, can you illustrate this picture? For example, Ustadz akan coba tampilkan this is front end. Okay, so this is here, there is color here, there is icon here, right? So this is look beautiful, right? But if we open the back end, how the source of this file, Ustadz wanna click here and then where is this is not Chrome product, not Google product. Ustadz click here. Nah, this one, view page source. Nah, this is the back end of this page. Oke, ini adalah tampilan front end-nya yang terlihat enak dilihat oleh mata kita. But this is the back end. Nah, so can you understand now? The difference between front end and back end. So, kalau untuk
front end, teman sekalian, this is front end. It mean untuk area kerjanya front end, berarti area kerjanya adalah bagaimana menyajikan sebuah tampilan website yang dari sisi view-nya kelihatannya yang yang terlihat oleh kita, oleh end user-nya, termasuk kita yang tadi membuka, itu terlihat enak dilihat. Of course, ada icon, there is color over there, kemudian there is grafis, maybe akan lebih menarik ketika kita coba open this one, savana.com. See, ini adalah halaman dari page-nya atau homepage-nya Savana. Nah, lebih terlihat enak lagi, di sini ada gambar yang bergerak. Nah, ini bisa kita tambahkan. Ini adalah tugas areanya dari sebuah front end division. Jadi untuk yang mengurusi grafis-grafis tadi itu adalah bagian atau areanya dari sebuah divisi yang dinamakan dengan divisi front end. And then the one divisi berikutnya tadi adalah back end. Nah, ini dia. So, back end itu adalah divisi yang mengurusi how sebuah data itu ditampilkan. Bagaimana mengirim sebuah variabel ke page satu dengan page yang lain. Bagaimana mengirimkan sebuah informasi, mengirimkan sebuah data dari satu file ke file yang lain. Nah, ini adalah tugasnya dari back end Saya lupa. Dari divisi back end. Nah, so ketika ini yang akan kita coba kulik lebih dalam ya. Jadi di bagian back end nanti kita akan lebih banyak, dan di bagian back end ini pasti akan banyak terdapat pilihan dari bahasa pemrogramannya. There are many about what we will use about website programming. Nah, oke, next ya. Sampai sini bisa dipahami ya, about front end and back end. Oke, next is about ada bahasa baru, new language maybe, yang mungkin baru kalian dengar. There is server side programming and then client side programming. Okay, what is that? Apa ini? Ada namanya server side programming, kemudian client side programming. Okay, kita akan bahas pelan-pelan, kemudian kita akan coba memantapkan dua definisi ini sehingga nanti ketika kita masuk ke bagian coding atau kita belajar memulai coding, kita tahu oh kita itu berada di tahap mana sih, seperti itu ya. Oke, pelan-pelan kita akan belajar what is about server side programming. Oke, untuk analoginya seperti ini teman sekalian. Kita buat analogi like this. We have money, so maybe sometimes we want something. It means kita akan membuat request. Contohnya adalah misal kita sedang membutuhkan sebuah makanan. Of course, ketika kita membutuhkan sebuah makanan, we wanna buy something, right? Okay, we go to the market maybe, atau kita pergi ke warung sebelah rumah kita. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita meminta, right? Like this book. Kita misalnya contohnya akan beli noodles, gitu kan. So of course we will ask to the seller. Kita akan meminta apakah ada mie ayam di sini, gitu ya.
Kalau ada berarti apa yang terjadi? Kita berikan uangnya, kemudian kita akan mendapatkan mie ayam yang siap untuk kita nikmati. Right? Nah, teman-teman sekalian, ini adalah mekanisme dari sebuah tadi usah ketukar berarti ya. Sorry, bukan seperti itu. Kita akan belajar about server side programming. Sorry, that is not analogy about server side programming. Sorry, ketukar. Jadi untuk server side programming itu seperti ini. Ustadz akan mengilustrasikan dengan gambar ini lagi ya. Oke. First, kita memiliki sebuah halaman login here ya. Nah, di sini ada user. Kemudian di sini ada kotakan untuk memasukkan apa username-nya, kemudian di sini ada password. Di sini ada tempat untuk memasukkan passwordnya. Oke. Ini adalah halaman misal login. Oke, ini adalah halaman login HTM misal ya. Apa itu HTM? Next we will learn about that. Oke, poinnya teman-teman adalah we have here about some of file HTML yang berfungsi untuk menangkap input dari user kita. Oke. Kemudian di sini ada tombol login misal, login. Contohnya, aplikasi yang sudah biasa kalian jalankan itu adalah cbt.savannah.com, right? Nah, see here, tadi udah kebuka di sini ya. The same ya. Oke, so here see ada kolom username, kemudian ada kolom password, kemudian di sini ada action button yang berfungsi untuk sending data here. Jadi teman sekalian, perhatikan here. Ada username, kemudian ada password, and then ada action button here. Mirip like this, right? Oke. Now, apa yang terjadi ketika kita isikan username and then password here, kemudian ketika diklik tombol login ini, yang terjadi ketika klik maka ini teman sekalian akan mengirimkan. Apa yang dikirimkan? Yang dikirimkan itu adalah data username, kemudian password. Yang tadi ya. Nah, kemudian password ini teman sekalian akan dicek di database dari sebuah website. Nah, ini database ya. Database, I think you have learned about this one. Database. Nah, of course here cbt.savannah.com ini memiliki sebuah database. Database about what? Salah satunya adalah about username and password. It mean user dari website ini. Tiap user ada 2 username and password. Nah, ketika username dan password ini dikirim, maka server akan mengecek ya. Akan cek data apakah username ini terdaftar dan apakah username ini passwordnya seperti yang dimasukkan. Oke, maka akan dilakukan sebuah pengecekan di sini. Nah, ini biasanya dibuat tanda seperti ini. Nah, kalau di sini itu jawabannya itu adalah no. Ternyata username dan password yang dimasukkan itu tidak matching, friend. Apa yang terjadi? Maka
program ini akan mengembalikan kembali ke halaman semula, right? Nah, and then the second choice, misal yang ke sini, itu adalah ternyata yes, it mean matching antara username dan password itu matching dan terdaftar di database dari sebuah website, maka next adalah akan dikirimkan atau dibukakan not program, tapi halaman yang lain. Terserah diarahkan kemana setelah username dan password tadi itu cocok sesuai dengan database-nya. So, kalau kita praktekkan seperti ini, friend. Nah, contohnya Ustadz akan memasukkan and then the password. Kita ambil mekanisme yang pertama ya. Mekanisme pertama itu adalah ternyata username dan passwordnya ini tidak cocok. Apa yang terjadi? Ustadz masukkan sembarang password here, kemudian login. Nah, yang terjadi adalah program atau sebuah website itu akan mengembalikan lagi, friend. Mengembalikan lagi halaman ke halaman semula, disertai dengan beberapa notifikasi di atasnya. Nah, but kalau kita masukkan, ternyata kodenya ini benar, what happen? Kita login, so akan dibawa ke halaman sesuai dengan kategori dari sebuah user. Apakah kalau yang ini diarahkan ke menu user seperti itu. So, teman sekalian, ini adalah mekanismenya ya. Jadi sebuah website yang dinamakan server side programming, ketika user ini mengirimkan, maka yang melakukan pengecekan ini adalah dari sisi servernya. Ustadz batasin seperti ini. Di bagian sini ini adalah sisi server. Ya. Mulai garis merah ini ada di sisi server. Nah. Jadi untuk pengecekan ini semuanya dilakukan oleh server. Kemudian server ini mengirimkan jawabannya yes or no itu ke klien, teman sekalian. Kemudian klien hanya menerima ya, hanya menerima tampilan yang diberikan oleh server. Jadi ini adalah termasuk ini ya, ini adalah hasil dari jawaban dari server. Nah, so klien itu hanya menerima jadi. Klien tidak butuh atau tidak melakukan proses yang rumit. Semuanya dilakukan oleh sisi server. Nah, berarti analogi yang Ustadz berikan tadi udah benar ya. Jadi ketika kita akan mendatangi, artinya ketika kita butuh gitu kan, kemudian kita hanya order, kemudian katakanlah gini, kalian GrabFood deh. Kalian GrabFood, maka ketika kalian request kemudian sudah bayar gitu kan, maka tinggal terima jadi. Kalian tinggal terima barangnya, kemudian tinggal menikmati. Nah, ini is mean sama dengan sebuah proses yang dinamakan dengan server side programming. Jadi yang melakukan pertukaran data, pengecekan data, yang bekerja istilahnya gitu ada di sisi server. Oke. Nah, itu akan berjalan terus antara komunikasi antara klien server klien akan terus berjalan ketika si user ini sering melakukan perubahan atau sering meminta request
apa yang akan ditampilkan. Ini akan berjalan terus. Nah, sampai di sini bisa dipahami teman sekalian, what is about server side programming? Oke, kalau kalau masih kurang jelas di kelas silakan ditanyakan ke Ustadz atau ke Saidahnya. Oke, ini adalah pengantar pertama untuk server side programming. Dan next week kita akan masuk ke bagian client side programming. Apa itu? Kita akan bahas minggu depan insya Allah. Saya Ustadz cukupkan sampai di sini. Let's close by hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.